Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sultan Agung Muda semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya dari saya memperkenalkan dulu, kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah. Nah, di sini kita akan mengadakan podcast. Podcast apa? Podcast konsultan hukum. Nah, apa sih podcast konsultan hukum ini? Nah, oke. Oleh karena itu, mari kita semua panteng ini YouTube-nya dari Your Unisula dan IG-nya HMJ Syariah. Oke, sebelumnya saya ingin pantun dulu nih dari Bapak, mohon dibantu Pak ya. Oh iya, saya lupa nih. Untuk kali ini, pertemuan kali ini kita ditemani dengan salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Noviani RD, Esfil MIRKH. Mohon maaf Pak. Oke. Beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas Agama Islam dan juga sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Agama Islam dan juga sebagai Kaprodi. Nah, Bapak beliau ini menjabat jabatan yang sangat banyak sekali ini ya. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak nggih? Oke. Sebelum acara dimulai, saya ada pantun sedikit nih. Kayaknya kalau dimulai acara kalau nggak pantun itu agak gimana gitu kalau saya gitu. Nanti mohon dibantu Pak ya, misalkan cakep gitu Pak ya. Oke. Jalan-jalan naik sepeda. Cakep. Ditemenin belahan jiwa. Cakep. Apa kabar Sultan Agung Muda? Cakep. Yuk nonton kita berdua. Oke. Baik. Pada acara podcast konsultan hukum ini kita mengusung tema yaitu mengenal prospek kerja jurusan syariah. Nah, jadi apa sih sebenarnya prospek kerja di jurusan syariah ini? Mungkin dari teman-teman Sultan Agung Muda atau dari adik-adik yang baru lulus tahun ini ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi, masih bingung nih mau ngambil jurusan apa ya. Nah, ini adalah salah satu acara yang sangat tepat untuk Sultan Agung Muda dan adik-adik sekalian. Kita akan mengenal lebih jauh tentang jurusan syariah ini itu seperti apa. Nah, oke. Baik. Memasuki yang pertama yaitu adalah bagaimana sih gambaran umum tentang jurusan syariah itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman Sultan Agung Muda dan adik-adik barangkali yang dari lulusan tahun ini ada yang menonton bisa tahu nih sebenarnya syariah itu atau ahwal syariah itu seperti apa? Monggo bisa dijelaskan Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Afkarus Sofi daripada mahasiswa syariah dan sekaligus pengurus daripada himpunan mahasiswa jurusan syariah yang memang hari ini pagi ini memiliki satu acara spesial yaitu di podcast Unisula. Baik teman-teman sholat muda dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan bahwasanya memang program studi hukum keluarga ataupun yang sering disebut ahwal syariah itu salah satu program studi yang memang lumayan berumur di Unisula. Jadi ketika Unisula itu berdiri tahun 1962, lama ya? Ya lama, jadi sekitar hampir sekian puluh tahun ya, hampir sudah setengah abad gitu ya. Kalau misalkan kita maka ketika Unisula itu berdiri, maka salah satu fakultas ketika itu yang didirikan juga namanya Fakultas Agama Islam, tapi hanya memiliki satu jurusan. Nah, jadi tahun 1962 itu Fakultas Agama Islam itu ada Fakultas Syariah, salah satunya. Jadi ada jurusan Syariah, yang kemudian ada namanya jurusan apa? Nanti jurusannya itu Qadha hanya. Dan ketika itu pembukaannya hanya sarjana muda saja. Nah, sarjana muda. Kemudian tahun 1983 itu baru mengajukan menjadi
strata S1-nya. Jadi naik ya. Kalau misalkan sarjana muda itu kan titelnya dulu Bachelor of Art BA. Jadi itu kan biasanya kalau kita melihat orang-orang tua kita itu titelnya BA, berarti memang itu titel-titel yang lama gitu ya, sarjana-sarjana muda gitu. Kemudian tahun 1980-an diajukanlah untuk strata S1-nya. Jadi seperti itu. Lah berganti, memang akreditasi prodi syariah ini mungkin 3 kali itu B, terus alhamdulillah bergulirnya waktu kita berusaha untuk memperbaiki sistem dan segala macam, memperbaiki mutu, kemudian juga kita berusaha untuk meningkatkan dari sisi sumber daya insaninya, baik dosennya, baik mahasiswanya segala macam. Alhamdulillah tahun 2021 ini mendapatkan akreditasi A. Oh, hebat sekali teman-teman. Dan memang sesuai dengan tagline kita yang dibuat, dan memang kami 2017 itu kita sudah memiliki tagline sendiri, itu one step ahead. Nah, apa itu artinya, Mas? One step ahead itu, one itu satu, step itu tahapan, ahead itu one step ahead itu satu langkah selangkah lebih maju. Satu langkah selangkah lebih maju. Jadi selangkah lebih maju itu adalah bagaimana kita itu memposisikan diri kita itu lebih baik daripada hari kemarin. Berarti kan hari ini berarti lebih baik dari hari kemarin karena selangkah lebih maju walaupun itu hitungannya hari. Artinya apa proses-proses yang sering kita buat itu, bagaimana proses maupun program-program itu selangkah lebih maju daripada sebelumnya gitu. Insya Allah nanti September ini kita akan mengajukan namanya ISK. ISK itu apa? ISK itu instrumen kelengkapan konversi. Jadi instrumen kelengkapan konversi ini untuk apa? Untuk mengkonversi akreditasi A nanti setara dengan unggul. Oh gitu. Jadi nanti namanya ISK, instrumen suplemen konversi gitu. Soalnya itu target berikutnya ya, target berikutnya seperti itu. Oke. Baik sekali nih ya. Jadi memang dari Universitas Islam Sultan Agung ini memang sudah berdirinya tuh dari tahun 1962 Pak ya. Iya. Nah, udah hampir setengah abad ini teman-teman. Dan fakultas yang pertama berdiri pun Fakultas Agama Islam dan jurusannya jurusan syariah. Nah, berarti jurusan dari kita ini udah tua, termasuknya udah sesepuh di Universitas Islam Sultan Agung ini teman-teman. Nah oke. Jadi dari tadi dari Bapak Ardi sudah menjelaskan bahwasanya tentang jurusan Ahwal Syariah atau hukum keluarga itu adalah seperti itu. Nah oke. Kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah apa sih yang dipelajari di jurusan syariah ini? Mungkin dari teman-teman masih yang bingung, syariah itu atau Ahwal Syariah itu apa sih yang dipelajari? Mungkin ataukah cuma agama-agama saja atau yang lainnya. Nah, mungkin dari teman masih bingung nih Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kalau kita melihat daripada hukum ya, hukum keluarga, itu kan nama prodinya itu, nomenklaturnya itu adalah hukum keluarga Islam kalau dulu. Kalau sekarang itu hukum keluarga dalam kurung Ahwal Syariah. Pastinya itu bagaimana kita dipelajari di situ itu, bagaimana hukum pengajaran tentang bagaimana mengelola kan gitu, pelajaran bagaimana hukum-hukum tatanan hukum dalam keluargaan. Nah maka kadang teman-teman daripada himpunan mahasiswa hukum keluarga itu kan ada tagline, kalau nggak HKI nggak samawa gitu ya. Kalau nggak HKI nggak samawa, karena memang salah satu spesifikasi alumninya hukum keluarga itu bagaimana mereka itu memiliki konsep meningkatkan ketahanan keluarga yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana tingkat perceraian yang ada di Indonesia itu setiap tahunnya segala macam itu kan hampir naik ya. Apalagi saat pandemi ini kalau kita berbicara data gitu kan, dan banyak kasus-kasus yang akhirnya perceraian itu karena faktor ekonomi. Nah, ini yang menjadi sebenarnya concern ke depan daripada prodi hukum keluarga khususnya di Indonesia Lab. Ini memang salah satu visinya dan misinya itu adalah bagaimana nanti mempertahankan dan meningkatkan ketahanan keluarga. Karena ini bukan masalah yang sepele sebenarnya. Karena kan keluarga adalah bagaimana membangun, kalau misalkan tagline Unisula adalah salah satu visi menunjukkan peradaban, maka peradaban yang paling utama adalah peradaban yang ada dalam keluarga. Kan gitu. Nah, bagaimana menguatkan keluarga itu sendiri, maka lahir daripada suatu alumni yang kita yang daripada mahasiswa ini yang nanti akan menjadi alumni, bagaimana menyampaikan pesan-pesan ataupun
meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat kita. Yang apa yang ada dipelajari dalam prodi hukum keluarga itu salah satunya ya banyak. Bagaimana berbicara tentang tafsir ahkam. Bagaimana tafsir ahkam dalam fikih dalam munakahatnya. Bagaimana berbicara tentang hadis ahkam, munakahat. Jadi semuanya tentang kekeluargaan, tentang pernikahan kan gitu. Berbicara tentang misalkan perbandingan mazhab juga perbandingan mazhab dalam hal pernikahan kan gitu. Nah, pastinya juga di semester awal itu didasari dengan Islamic worldview. Kayak kan teman-teman belajar Islamic worldview kan? Gitu. Nah, jadi beberapa semuanya itu ya berbicara tentang usul fiqh, berbicara ini semuanya kontennya adalah ataupun kurikulumnya itu yang membahas tentang bagaimana pernikahan, kekeluargaan, bagaimana kita. Nah, itu dari aspek hukum keluarganya. Tapi ada perubahan nomenklatur nih. Kalau dulu kita mengenalnya itu sarjana hukum Islam. Tapi setelah 2018 itu ada perubahan gelar ya. Sarjana hukum Islam, sarjana hukum keluarga itu dulunya SHI menjadi sarjana hukum. Nah, maka ini sebenarnya juga tuntutan ya. Tuntutan sarjana hukum. Maka setelah itu 2017 belum itu kita sudah mulai merubah kurikulumnya. Jadi 50% itu kontennya adalah syariah, 50% ilmu hukum. Nah, jadi salah satu nilai plusnya adalah kalau di syariah itu diajarkan bagaimana dari sisi hukum Islamnya, syariahnya pastinya ada qiraatul kutub di situ, ada bahasa Arab di situ, kan gitu. Tapi juga kita tidak lupa kita belajar tentang ilmu hukum secara yang murninya, konvensional seperti itu kan. Nah, itu dalam kurikulumnya. Dalam fasilitasnya juga kan kami tetap mendukung fasilitas ya. Fasilitasnya itu dari 2017 itu kami sudah mendesain sebenarnya. Mendesain itu kan salah satu ruangan peradilan semu yang dulunya itu selalu diminta oleh mahasiswa kan, karena fasilitas peradilan semua adalah fasilitas yang memang mendukung proses pembelajaran daripada mahasiswa kan gitu. Karena itu bagian daripada laboratorium teman-teman kan gitu. Karena bagaimana kita mengimplementasikan suatu materi mata kuliah kita kalau misalkan tidak ada alatnya kan gitu. Ya kan? Alat itu kan penting dalam hal pembelajaran karena itu masuk dalam sarana pembelajaran penunjang itu. Nah kan yang seperti teman-teman mungkin rasakan itu kan ketika mahasiswa baru, teman-teman ada yang mandu kan? Ada yang mandu enggak ketika itu sore-sore untuk pelatihan sidang semu? Untuk pelatihan sidang semu memang dari kita kan enggak yang waktu Mas Afkaru Sofi semester 1. Semester 1 ada? Ada masuk. Ada. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin, tapi kan karena ini masih pandemi, jadi masih secara online gitu seperti itu. Enggak yang dulu waktu Mas Afkaru Sofi itu. Yang dulu saya belum pernah Mas. Belum pernah. Biasanya yang sebelumnya yang jenengan masuk ketika ini ya, Pak Pandi. Sebelumnya itu setiap hari Senin itu biasanya sama teman-teman kakak tingkat ya, kalau disebut cutting gitu ya, kakak tingkat yang sudah melaksanakan PPL biasanya mendampingi itu. Biasanya yang teman-teman PPL kan semester 6. Itu biasanya mereka di PA pengadilan agama kan gitu. Nah, setelah itu mereka semester berikutnya ketika mereka semester 7 itu diminta untuk mendampingi teman-teman mahasiswa yang masih semester 1, 3 gitu untuk bisa sharing ilmunya, pengalaman apa yang mereka dapat di pengadilan agama untuk mengisi di ruang sidang semu itu. Nah, itu salah satu penunjang juga karena kan bagaimana kita praktek dalam hal mungkin di sisi dengan praktek mungkin di hukum perdatanya atau mungkin proses-proses pengadilan segala macam. Nah, itu. Jadi kira-kira itu yang ada yang akan dipelajari dan apa-apa yang dipelajari di dalam prodi ini. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman, jadi banyak sekali ya yang kita pelajari di jurusan akhwal syahsiah ini atau hukum keluarga ini. Jadi tidak hanya kita mempelajari tentang hukum keluarga saja. Kita juga mempelajari tentang hukum positifnya, yaitu hukum-hukum yang ada di Indonesia juga seperti tentang advokasi, tentang pengacara dan yang lainnya. Nah, jadi mungkin dari teman-teman beranggapan hukum keluarga berarti kita nanti belajarnya tentang hanya hukum keluarga, nanti juga kalau lulus jadinya penghulu atau mudin kayak gitu ya di KUA seperti itu. Enggak teman-teman, masih banyak sekali prospek kerja untuk jurusan syariah ini. Nah, kita akan bahas tuntas nih di sini nih tentang prospek kerja jurusan syariah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang
langsung aja nih prospek kerja lulusan jurusan syariah. Nah, pasti teman-teman pengen tahu nih, kalau udah lulus dari syariah itu apa sih yang bisa prospek kerjanya itu apa sih? Atau sebagai hanya penghulu atau hanya sebagai mutin atau hanya sebagai pegawai KUA atau yang lainnya. Nah, kita akan bahas di sini nih. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Ardi. Baik, kalau misalkan kita mengenal sarjana syariah dengan titel SH itu sebenarnya prospek kerjanya itu sangat luas sekali, Mas. Yeah. Dibandingkan misalkan dengan saya ya, saya tidak membandingkan dengan yang lain, tapi saya saja lah misalkan. Kalau saya sarjana memang S1 saya di Usuluddin, kan? Jurusannya itu Akidah Filsafat dengan titel SPLI, gitu kan? Lah, dengan titel sarjana kami itu nggak bisa jadi hakim, Gitu. nggak ada namanya hakim itu sarjana filsafat Islam, Yeah. nggak ada namanya kok advokat itu dengan ini. Tapi dengan sarjana hukum itu luas sekali sebenarnya, gitu kan? Luas sekali. Artinya sarjana hukum itu bisa yang bisa mengajar, bisa jadi hakim, bisa jadi panitera, intinya bisa dalam ranah-ranah kerja-kerja di bidang hukum. Seperti itu. Bisa juga di bidang guru, karena memang sarjana-sarjana hukum juga tidak, kita banyak dari alumni kita juga mengajar di beberapa sekolahan kan seperti itu. Jadi sebenarnya luas sekali, gitu kan, prospek kerjanya itu luas, apalagi tadi dibandingkan dengan saya pribadi kan. Jadi kan saya mungkin prospeknya mungkin bisa jadi ya tidak seluas dengan prospek sarjana hukum yang tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat itu kan prospek kerja yang ada di di prodi hukum keluarga itu kan ya sebagai misalkan hakim tadi yang Mas Fakarul Sofi itu sampaikan aja, jadi advokat gitu ya. Ada mungkin jadi panitera gitu ya. Ada mungkin yang sering tadi penghulu ya, penghulu segala macam. Ada juga misalkan sebagai apalagi kira-kira Mas Mudin tadi. Itu sebenarnya sebagian kecil saja teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak hal yang kira-kira bisa dilalui daripada teman-teman itu semuanya. Tapi memang kerja itu sebenarnya balik kepada diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Sebenarnya maka kerja itu lebih enak itu ketika inline dengan skill kita, keterampilan kita, passion kita itu apa, kan gitu. Tapi untuk mengelola ataupun untuk menarik passion tersebut itu juga ada kami siapkan di prodi syariah itu, di prodi hukum keluarga kan. Sebenarnya misalkan passion yang lain contohnya seperti ini kan, kayak seperti kegiatan HMJ sebelumnya itu kan ada namanya pelatihan pengukuran arah kiblat, pengukuran waktu sholat gitu kan. Itu sebenarnya kan bagian daripada menggali passion yang lain yang ada di dalam diri mahasiswa itu sendiri, karena itu masuk dalam ilmu falak sebenarnya. Tapi falak itu juga bagian daripada ilmu yang ada dalam syariah itu sendiri kan gitu. Jadi mereka dilatih meneropong kan, ru'yatul hilal kan biasanya, karena memang alhamdulillah tenaga ataupun sumber daya insani daripada dosen kita juga ada yang sedang tahapan S3 ataupun doktor di khusus ilmu falak, dan itu membedangi ilmu falak. Bahkan disertasinya itu meneliti tentang perkembangan falak yang ada di 3 negara ini. Ada di Brunei, di Malaysia, di Indonesia, bahkan di Thailand. Nah, jadi artinya ini sebenarnya bagian daripada menggali potensi-potensi yang lain yang ada di diri mahasiswa. Karena kan mungkin mahasiswa itu punya bakat. Nah, bakat itu kadang setiap mahasiswa berbeda-beda. Nah, bakat itu kan sebenarnya kita pancing dengan berbagai macam sarana. Nah, ya kan, kegiatan-kegiatan yang lain kan seperti itu. Misalkan ada juga di BEM, itu kan misalkan. BEM itu ada pelatihan jurnal. Itu sebenarnya kita juga pengen menggali teman-teman yang memiliki skill ataupun keterampilan atau passion dalam hal menulis. Ya kan, menulis entah di artikel yang bebas ataupun lebih spesifik ataupun lebih ke akademik itu lebih nanti menulis di dalam jurnal. Nah, jadi seperti itu.
Jadi apalagi nih passion yang sebenarnya ataupun prospek yang mungkin belum disentuh sama teman-teman ataupun alumni hukum keluarga itu sebenarnya konsultan hukum keluarga. Oh iya, konsultan hukum keluarga sesuai dengan Nah iya, acara kita Pak ya. lah konsultan hukum keluarga gitu kan, konsultan hukum keluarga itu kan juga belum. Iya. Mungkin teman-teman yang ada di prodi itu juga sebenarnya bisa meng-create itu ya, bagaimana kita menjadi konsultan hukum keluarga atau menjadi konsultan ketahanan keluarga tadi. Oh iya. Nah, itu kan mungkin belum terfikirkan karena apa? Terfikirkan proses kerja itu hanya hakim, advokat, panitera segala macam. Iya. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya di masyarakat kita. Karena misalkan contoh misalkan penelitian yang lagi digarap dosen kami juga tentang nantinya terkait tentang ketahanan keluarga bagi tenaga kerja di beberapa perusahaan di pabrik-pabrik sekitaran sini. Iya. Karena kami melihat ya konsepnya teorinya kalau misalkan orang nih ya orang ini misalkan keharmonisan keluarga pastinya akan mendukung suatu performa dalam lingkungan kerja. Betul sekali. Iya kan? Kalau misalkan nih Mas Afro Sofi itu punya masalah ya, punya masalah bad mood nih, gitu kan? Kemudian Mas Afro Sofi itu masuk kelas, kira-kira konsen enggak di kelas? Ya, pasti nggak konsen, kita pasti nggak konsen ya, karena pikirannya pasti bukan ngajar gitu. bukan di kelas ya, tapi pikirannya di luar kelas kan. Nah itu yang bisa lagi kami teliti ya. Pastinya juga keharmonisan keluarga itu kan karena kan akan mempengaruhi performa yang ada di misalkan perusahaan ataupun di pabrik, itu yang kami teliti. Dan nanti akan dikembangkan bagaimana itu akan menjadikan nanti pengabdian kah ataupun menjadi penelitian lebih dalam kah kan gitu untuk konsep ketahanan keluarga tadi. Karena memang ke depan 5 tahun ke depan konsen kami itu ke dalam bagaimana menata ketahanan keluarga itu. Maka muncullah kalau boleh itu nanti kedepannya muncullah konsultan-konsultan hukum keluarga yang lahir daripada Unisula ini. Oh iya, baik sekali. Itu teman-temannya. Jadi untuk prospek kerja di jurusan Ahwal Syariah ini tidak sedikit, luas sekali. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Misalkan kalau lulus dari syariah nanti misalnya kerja di penghulu atau di sebagai pegawai KUA, itu enggak. Sebenarnya kan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ardi, bahwasanya untuk pekerjaan, prospek kerja itu balik ke diri kita masing-masing. Passion kita itu ada di mana, seperti itu. Jadi teman-teman belajar di jurusan syariah ini pun tidak hanya belajar materi saja, kita banyak prakteknya. Dari seperti yang disampaikan tadi, ada pelatihan sedang semu, ada falak ya Pak ya, mengukur itu arah mata itu untuk sholat itu hilal seperti itu. Kiblat itu. Ada satu lagi sebenarnya Mas Afro Sofi kan yang sebenarnya lagi digarap sama teman-teman kan termasuk dari dosen juga itu kan 2019 kita sudah memperoleh izin daripada Kemenkumham untuk mendirikan LKBHI. LKBHI itu lembaga kan konsultasi dan bantuan hukum Islam Sultan Agung namanya. LKBHI itu. Jadi kita menerima juga. Jadi kita menerima konsultasi dari masyarakat terkait tentang pembagian waris. Itu biasanya banyak yang klien-klien kami itu yang datang ke kantor gitu, ke Fakultas Agama Islam itu menanyakan berkaitan tentang konsultasi waris. Pembagian warisnya. Waris. Beberapa juga kami menerima misalkan ya ada keluarga yang lagi ada masalah segala macam ya. Atau misalkan kok akad perceraian seperti itu. Kami juga ada mediator di situ. Jadi kami berusaha itu ya bagaimana menyarankan, memberi masukan, memberikan mediasi kepada mereka kan ya tetap bagaimana menjaga keutuhan keluarga sebenarnya. Jadi itu yang ada di LKBHI. Dan LKBHI kita insya Allah setiap hari itu juga ada yang di sana, ada dosen kami itu sama salah satunya juga yang membantu. Dan ini nanti kedepannya juga mungkin semester 5 atau semester kelima ke atas ya, yang memang punya passion dalam bidang hukum itu akan kami libatkan di paralegal sebenarnya. Untuk apa? Untuk ya tadi juga untuk menggali potensi. Nah, menggali potensi berbakat yang ada dalam mahasiswa. Jadi LKBH ini juga bagian daripada pengabdian masyarakat
prodi hukum keluarga ini, ya kan, tapi juga ingin menggali ya kan keterampilan, ya kan, keterampilan ataupun bakat-bakat yang kira-kira saya kok passionnya dalam hal ini, silahkan. Karena apa? Karena ketika kita merekrut ataupun mengajak mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang mungkin passionnya bukan di situ, akhirnya kita akan kerepotan karena ya kan kerepotan. Maka ini juga bisa kami mendirikan ataupun merintis AKBHI Sultan Agung ini dalam rangka itu, dalam menarik minat bakat daripada mahasiswa. Maka kurikulum yang ke depan Mas Afkur Sofi itu karena kan sekarang tuntutannya adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka kan gitu. Nah, dan Unisula salah satunya itu mewajibkan setiap prodinya itu menerapkan kurikulum MBKM itu dalam tahun ajaran besok 2021-2022. Apa yang ada dalam MBKM nanti kedepannya adalah ada dua pilihan. Ya, dua pilihan. Mahasiswa itu memilih nanti mau kurikulum yang biasa artinya semester 1 semester 8 dalam kampus atau memilih kurikulum yang kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka tadi. Apa yang ada dalamnya nanti semester 3 semester atau 2 semester itu nanti bisa belajar di dalam prodi yang lain di Unisula. Misalkan belajar tentang manajemen ekonomi keluarga, itu nanti kita akan kerjasama dengan dengan fakultas ekonomi. Misalkan psikolog keluarga itu berarti dengan psikologi, atau misalkan dengan beberapa ilmu hukum, misalkan filsafat ilmu hukum ataupun mungkin etika hukum, atau itu misal mata kuliah terkait tentang etika profesi hukum kan gitu. Itu berarti kita belajar di fakultas hukum. Ketika kita misalkan ingin, karena kan di pengadilan agama salah satunya itu kan bagaimana ada sistem yaitu namanya IKOT. IKOT itu salah satu sistem yang dibangun pengadilan agama untuk mendaftarkan si pemohon ataupun memohon itu dalam hal-hal ya kasus-kasus perdata lah pastinya gitu lah. Nah, ketika kita sudah elektronik segala macam, kita maka ada namanya kan IT literasi di Unisula. Itu belajarnya di mana? Di FT. Nah, di FTI kan, jadi di prodi ilmu informatika itu yang ada di Fakultas Teknik Industri kan. Nah, ini nanti 2 semester itu nanti kita akan bisa boleh mahasiswa itu memilih belajar di prodi luar hukum keluarga. Untuk meningkatkan kan kompetensi dasarnya itu. Nanti berikutnya 1 semester itu jadi 1 semester berikutnya itu full. Kita jadwalkan 6 bulan silahkan magang. Magang di luar. Kalau misalkan passionnya mungkin tadi di mana misalkan keadvokasian kan gitu, dia silakan bisa magang di LBH kan gitu, lembaga bantuan hukum di luar. Ataupun misalkan mahasiswanya passionnya di misalkan saya mungkin arahnya kok ke arah penyuluh ya. Misalkan kayak gitu, penyuluh atau pengen mengabdi mempelajari ataupun mengabdi dalam bidang apa sih kalau masalah keluarga itu apa saja sebenarnya segala macam, boleh nanti magangnya di kantor KUA kan gitu, atau misalkan di pengadilan agama, ataupun misalkan di kantor-kantor advokat yang lain, ataupun misalkan dia passionnya itu karena ingin menjadi seorang mediator kan gitu, maka dia silahkan bisa belajar di kantor advokat ataupun di beberapa instansi-instansi yang memang secara kompetensi itu kan sama dengan sesuai dengan profil lulusan yang ada di prodi hukum keluarga. Nah, itu jadi nanti yang kita harapkan adalah setelah magang itu pastinya kan teman-teman banyak pengalaman. Magang itu nanti bisa dikonversi 20 SKS. 20 SKS itu nantinya. Jadi bisa dikonversi 20 SKS. Tapi ya itu memang yang akan kami mungkin diterapkan itu nanti semester mulai tahun ajaran baru ini 2020-2021. Berarti teman-teman memang dari program dari jurusan Akmal Syasiah ini memang benar-benar baik sekali ya. Jadi teman-teman untuk tahun ajaran kedepannya nanti semisal daftar nih di prodi hukum keluarga nih, teman-teman tidak hanya belajar di hukum keluarga, nanti juga teman-teman bisa belajar di Fakultas Ekonomi tentang manajemen ekonomi keluarga, atau di Fakultas Hukum tentang hukum keluarga juga. Nah, jadi teman-teman tidak hanya belajar di prodi hukum keluarga ini, tapi teman-teman bisa mencari relasi lain di
fakultas-fakultas yang lain. Nah, ini salah satu juga program yang sangat baik sekali buat kita teman-teman untuk menunjang potensi kita juga, bisa mencari untuk sebenarnya minat bakat kita itu di mana sih, passion kita itu di mana sih. Nah, ini salah satu program yang sangat baik sekali untuk kita teman-teman. Oke. Tadi kita sudah membahas nih prospek-prospek kerja yang ada di jurusan syariah ini. Nah, untuk yang selanjutnya lagi kita akan bahas peluang beasiswa nih Pak Ardi. Nah, jadi dari teman-teman nih pasti inginlah kuliah dengan beasiswa seperti itu. Nah, apa sih kira-kiranya yang bisa mahasiswa Sultan Agung Muda atau adik-adik yang baru lulus tahun ini ambil beasiswa di prodi hukum keluarga ini? Mungkin bisa diberi rekomendasi seperti itu. Baik, ya kalau beasiswa memang saat ini saya mungkin bagian daripada yang boleh jadi ya kalau kita sekolah kalau bisa gratis gitu ya. Iya, teman-teman pasti gitu ya nyarinya ya. Dengan gratis itu beasiswa ya pastinya. Iya, betul sekali. Karena memang di dunia kuliah itu atau di dunia mahasiswa itu banyak sekali sebenarnya tawaran beasiswa dibandingkan mungkin tahapan sekolah sebelumnya ya. Iya, betul sekali. Kalau kita apa ya namanya PAUD kan nggak ada beasiswa ya. TK nggak ada beasiswa ya. SD jarang ya gitu ya. Kalau di kuliah saya lihat itu ketika mahasiswa itu ketika kita itu masuk tahapan kuliah baik S1, S2, S3 saya lihat kok banyak sekali peluang. Apalagi di Unisula itu sendiri ya. Unisula sendiri itu kan banyak menawarkan sebenarnya beasiswa, ya kan? Program banyak sekali dari program tahfidz itu juga banyak bagiannya kan, yang 5 juz, 10 juz sampai yang 30 juz. Lah yang diistimewakan yang 30 juz ini kan, 30 juz ini kan full semuanya gratis itu sampai lulus. Sampai lulus itu, Pak. Sampai lulus. Itu salah satunya kan gitu. Ada juga misalkan beasiswa alumni Unisula, ada beasiswa santri, ya. Itu sebenarnya tawaran-tawaran yang banyak yang bisa dimanfaatkan di Unisula secara umum ya. Adapun yang misalkan di FAI sendiri kan ada namanya beasiswa prestasi. Prestasi itu ya. Sebenarnya nanti prestasi ini nanti yang diberikan beasiswa kan potongan SPP ya. SPP kan, SPP itu segala macam full sampai semester 8. Nah, ini. Artinya sebenarnya peluang-peluang itu bisa dapatkan dan bisa dikunjungi juga di website Unisula kan pastinya. Nah, ada di sana itu banyak-banyak ininya. Tapi juga di FA itu juga ada ini tawaran juga KIP kan. Ada KIP kuliah. KIP kuliah itu juga itu dari Unisula juga banyak kuotanya. Itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali jalannya dan banyak sekali cara peluang untuk kuliah tadi gratisan ya. Kuliah gratis ya. Kita kan biar gimana caranya ya gratis tapi penuh prestasi kan harus. Jangan sampai kita itu kuliah gratis minim prestasi kan gitu. Artinya prestasi itu bagian dari rasa syukur kita kan gitu. Rasa ucapan terima kasih kita kepada pihak ataupun institusi yang sudah memberikan kita beasiswa kan gitu. Maka harapannya teman-teman juga ya kan silahkan bisa melihat sendiri apa saja tadi banyak sebenarnya program-program beasiswa yang ditawarkan Unisula. Ya, bukan hanya saja ya untuk secara umum tapi juga khususnya untuk prodi hukum keluarga tadi. Jadi banyak sekali sebenarnya. Nah, teman-teman gitu ya. Jadi peluang beasiswa ini di Unisula ini sangat banyak sekali teman-teman. Ada yang tadi disampaikan ada beasiswa tahfidz dimulai 5 juz, 10 juz sampai 30 juz. Ada juga beasiswa santri kalau teman-teman lulusan dari pondok pesantren. Nah, ada juga beasiswa KIP kuliah juga. Nah, itu beasiswa KIP kuliah. Kita dari Unisula pun mau punya kuota banyak untuk beasiswa KIP kuliah tersebut. Nah, jadi teman-teman gak usah khawatir. Nanti kalau misalnya teman-teman memang terkendala dengan ekonomi gitu ya. Nah, itu dari Unisula bisa menghandle kalau teman-teman punya prestasi apa, teman-teman ingin kuliah gratis, silakan daftar di Unisula. Banyak sekali peluang-peluang beasiswa di Unisula. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman pembicaraan kita pada pertemuan kali ini. Nah, tadi sudah kita berbincang-bincang panjang sekali tentang prospek kerja lulusan jurusan syariah ini. Nah, mungkin teman-teman sudah gak bingung lagi nih, yang tadinya bingung mau daftar di jurusan apa, mungkin teman-teman udah gak bingung lagi nih. Wah, daftar di Unisula aja di jurusan syariah, nah seperti itu. Nah, oke.
Nah, karena sesuai dengan judul acara ini yaitu podcast konsultan hukum. Nah, di pertemuan episode selanjutnya kita akan membahas tentang podcast konsultan hukum nih. Nah, dari teman-teman makanya pantengin terus nih IG-nya HMJ Syariah dan YouTube-nya HMJ Syariah atau di YouTube-nya Yoga Misula juga. Nah, di situ nanti setiap minggu atau setiap bulan nanti kita akan mengadakan pertemuan podcast seperti ini. Nah, kita akan membahas nih mengulik lah sebenarnya konsultan hukum itu seperti apa. Nah, pasti ini sangat menarik sekali buat teman-teman juga. Nah, oke. Setelah pembicaraan yang lama sekali tadi, kita mempunyai banyak sekali manfaat di acara podcast ini ya teman-teman ya. Ilmu-ilmu tentang di jurusan syariah itu seperti apa saja. Dari Bapak Ardi juga sudah menyampaikan banyak sekali ilmu kepada teman-teman semua Sultan Agung Muda dan adik-adik yang mungkin ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi. Baik, Ustadz Ardi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu. Walaupun di masa pandemi ini kita harus selalu produktif, harus selalu tidak hanya berdiam diri di rumah. Kita harus selalu berkegiatan, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, hand sanitizer, dan selalu menjaga imun tubuh. Kayak nonton kita berdua ini juga salah satu menjaga imun tubuh loh ini loh. Selain menjaga imun tubuh juga menambah wawasan juga loh ini ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita tidak produktif hanya dengan alasan pandemi seperti ini. Walaupun pandemi, kita juga harus selalu produktif untuk mencari minat bakat kita, passion kita masing-masing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada pengucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Dan terima kasih banyak atas ilmunya Pak Ardi. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.